karena ini perintah Kapolri. Terutama tadi yang di Pak Barat, oknum yang tadi mengintimidasi tokoh-tokoh atau masyarakat yang berbeda pilihannya kepada pilihan politik, karena itu hak dia untuk memilih siapapun yang mau dipilihnya, tidak boleh dikekang. Saya kira itu aja. Terima kasih teman-teman. Ada pembahasan lain dengan Pak Kapolres? Tadi dari Pak Kapolres, karena saya Komisi 3, kami diskusi agak panjang tentang infrastruktur Polres Pak Barat. Memang itu ada lahannya 5 hektar, tapi itu lahannya sangat tidak layak untuk kantor, karena itu curam sekali. Dan sudah ditimbun, tanahnya juga amblas, tidak ada batu di situ. Dan kami diskusi panjang, mungkin satu ketika nanti kalau Pak Soli nanti sudah jadi bupati, tukar guling saja itu kantor Pemkab, terus Polres dipindahkan saja ke Ring Road sana supaya lebih lebih mudah melayani masyarakat. Itu tadi kita datang, naik ke atas, mau turunnya itu di bawah itu kantor Polres itu. Saya kaget setengah mati. Jadi kalau rem kita blong, ya masuk langsung ke ruangannya Kapolres itu mobil kita itu. Ya kan teman-teman? Jadi kami bicara tadi panjang sekali tentang itu, selain tadi yang saya sampaikan soal pesan-pesan saya tadi. Jadi saya prihatin dengan Polres Pak Barat. Saya akan ikut memperjuangkannya itu agar bisa pindah tempat itu. Tapi saya yakin sekali Bupati akan datang setuju dengan pandangan saya, itu kita pindahkan karena itu sangat tidak layak. Saya pergi tadi ngelihat di belakang barak personil itu. Wow, itu kayak tempat pengungsian. Tempat pengungsian. Saya lihat di situ semua tadi. Saya masuk juga ke situ bersama-sama beliau tadi kayak di dalam tadi. Itu tadi yang kami bahas agak lama mengenai infrastruktur Polres Pak Barat. Padahal wilayahnya luas sekali. Personilnya cuma berapa tadi? Sekitar 200. Ya, itulah itu, dan dia akan minta bantuan 70 Brimob dan yang lain-lain untuk nanti pada masa pekan sunyi masa tenang sebelum supaya semuanya bisa menjaga dengan baik. Saya titip kepada beliau supaya pilkada di Pak Barat kondusif, tertib dan aman, tidak ada intimidasi. Pak Pak Barat ini kan dua pasangan nih, agak riskan untuk digesekkan. Ya. Apa pesan biar nggak terulang lagi seperti yang tadi lagi Mbak Lolo? Apa pesan Bapak untuk para pengguna sosmed terutama? Ya. Tentu euforia masyarakat kedua belah pihak, pasangan manapun itu harus menahan diri lah. Ya, pilah-pilah juga mana yang boleh, mana yang nggak boleh, karena itu kembali ke orangnya masing-masing. Ya, saya menganjurkan untuk mengedukasi juga. Kalau memang layak baru kau tampilkan, kalau tidak jangan ditampilkan. Harus yang damai dan sejuk lah, seperti sejuk dan hati tulusnya hati orang-orang Pak Barat. Saya kader partai, saya tokoh utama partai, saya ketua Dewan Kehormatan. Ini dapil saya wajib untuk memenangkan saudara Sony Lutu dan Rahmat. Itu tugas saya yang utama, yang kedua. Karena itu ya kehadiran saya berharap menjadi energi besar sekali untuk sahabat saya ini, tokoh besar dari Pak Barat ini. Terima kasih. Pak Barat menjalankan tugasnya menurut undang-undang sebagai wasit, sebagai yang mengatur atau menjaga agar pesta demokrasi ini tetap berjalan baik sesuai dengan aturan, dan dia menyampaikan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kerja saya ini, mitra saya itu kepolisian dan kejaksaan. Tugas saya mengawasi tugas-tugas kepolisian dan kejaksaan. Malam hari ini saya akan menelpon beliau lagi nanti. Saya mendapatkan laporan dari masyarakat di Pak Barat kalau pihak kepolisian Polres Pak Barat ada oknum polisi yang tidak netral. Karena itu saya minta